Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Siti Yulianti dengan NIM 2001437, Sania Nuranafisa dengan NIM 2004131, Maiswati Hani dengan NIM 2005495, Restu Nurfadila dengan NIM 2007119, dan Lisna Maulidiasari dengan NIM 2008797. Kami di sini akan menjelaskan program lingkungan hidup dengan tema program lingkungan berkelanjutan dengan judul Green Project in the School Environment. Latar belakang dari program Green Project in the School Environment yaitu dalam kegiatan belajar pada anak-anak, perlu diperkenalkan dengan pembelajaran literasi lingkungan sekitar pada anak-anak. Bila anak-anak mampu mengenali dan menjaga lingkungannya dengan baik, ia akan tumbuh menjadi orang dewasa yang mempunyai paham kritis, baik, dan bermanfaat bagi kehidupan sosialnya. Pembelajaran literasi lingkungan pada usia anak-anak mampu membentuk sebuah karakter diri untuk bisa bersosialisasi dengan sesamanya dan memahami siklus alamiah lingkungan dengan baik. Penerapan literasi lingkungan pada anak-anak bisa dilakukan dengan cara membiasakan selalu membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah, belajar menanam biji pohon, dan menyirami tanaman. Manfaat literasi lingkungan pada anak-anak mampu melakukan perbuatan yang terpuji dan memiliki jiwa sosial yang akan selalu prihatin dengan lingkungan sekitarnya dimanapun mereka berada. Oleh karena itu, pembelajaran literasi lingkungan yang diikuti oleh berbagai program lainnya yang mendukung diperlukan untuk diajarkan kepada anak dan sudah diajarkan sejak kecil. Perincian program tersebut diantaranya yaitu yang pertama, terasering atau literasi lingkungan. Merupakan kemampuan individu untuk memahami dan menginterpretasikan kondisi lingkungan di sekitarnya. Literasi lingkungan atau terasering sebagai pengetahuan dan pemahaman individu terhadap aspek-aspek yang membangun lingkungan, prinsip-prinsip yang terjadi di lingkungan, dan mampu bertindak memelihara kualitas lingkungan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian gambaran dari program terasering tersebut yaitu yang pertama, pengajaran berbasis lingkungan dengan bermain dan belajar. Yang kedua, pembelajaran membaca buku berbasis lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya lingkungan. Dan yang terakhir, melaksanakan program lanjutan sebagai penerapan literasi. Program yang kedua yaitu Ecobrik. Sejumlah sumber artikel menyebutkan Ecobrik berasal dari kata ecologi yang dalam bahasa Indonesia disebut ekologi. Sementara kata brik merupakan bahasa Inggris dari bata. Jika disimpulkan, Ecobrik merupakan bata ramah lingkungan. Ecobrik dianggap sebagai salah satu cara pemanfaatan limbah plastik yang kreatif dan efisien. Bahan utama yang harus tersedia dalam membuat Ecobrik adalah sampah plastik. Jenis sampah plastik yang dimaksud di sini bisa bermacam-macam, mulai dari kemasan deterjen, kemasan minuman, kantong plastik sekali pakai, sampai dengan bungkus makanan. Kemudian gambaran dari program Ecobrik tersebut yaitu yang pertama, program lanjutan dari program literasi senang lingkungan. Yang kedua, penerapan literasi senang lingkungan dengan melaksanakan pembiasaan membuang sampah pada tempatnya dan mengolahnya menjadi barang berguna. Yang ketiga,
siswa bersama-sama menyelesaikan satu program besar dengan mengumpulkan sampah yang dikumpulkan dalam setiap sampah botol untuk kemudian disatukan dengan sampah botol seluruh siswa. Dan yang terakhir, seluruh botol yang telah dikumpulkan dibuat menjadi satu tempat khusus berupa dinding yang dapat digunakan untuk tempat menyimpan tanaman. Program yang ketiga yaitu kebun vertikal. Kebun vertikal atau sering disebut pula dengan dinding hijau adalah metode bercocok tanam dengan menggunakan lahan yang sempit dan terbatas dengan menggunakan dinding atau ruang secara vertikal dengan menutupinya dengan tumbuhan yang tumbuh di atas media tanam. Gambaran program tersebut diantaranya yaitu yang pertama, program lanjutan dari program EcoBrick atau pemanfaatan hasil daur ulang. Yang kedua, penerapan literasi senang lingkungan dengan menerapkan pembelajaran menanam dan mengurusi tanaman. Yang ketiga, siswa membuat pot dari sampah botol untuk dapat ditanami tumbuhan. Yang keempat, siswa memanfaatkan dinding botol hasil dari program EcoBrick untuk dijadikan tempat menyimpan dan menyusun pot tumbuhan. Dan yang terakhir, siswa mengurus tanaman dengan menerapkan pengetahuan yang telah didapat dari literasi senang lingkungan. Nah, itulah beberapa program yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.